down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang simple random sampling. Perkenalkan, nama saya Febrianti. Nama saya Niswana Sifa. Nama saya Nabila. Saya Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian simple random sampling dan kelebihan simple random sampling. Langsung saja. Random sampling adalah suatu metode dalam menggunakan sampel yang dilakukan secara acak. Dalam hal ini, anggota populasi yang berpartisipasi dalam sampling memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Terus, bagian kedua, kelebihan simple random sampling itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, mudah diterapkan pada populasi kecil, dan yang kedua, bisa mengurangi bias. Langsung saja. Yang pertama itu mudah diterapkan pada populasi kecil. Simple random sampling ini seringkali digunakan oleh para peneliti karena mudah untuk digunakan, terutama pada populasi kecil. Oleh sebab itu, ketika menggunakan teknik pengambilan sampel ini, biasanya peneliti tidak khawatir menghadapi populasi kecil dan tetap bisa menemukan sampel dari populasi kecil. Terus bagian kedua, bisa mengurangi bias. Dalam sebuah penelitian tidak boleh ada suatu makna yang bisa, apalagi sebuah data yang bias. Apabila ada data yang bias, maka dikatakan bahwa penelitian tersebut sampelnya memiliki kesalahan. Perkenalkan, nama saya Iqbal. Baik, di sini saya akan menjelaskan kekurangan dari simple random sampling. Ada 3 kekurangannya. Yang pertama itu membutuhkan waktu yang lama. Meskipun simple random sampling mudah digunakan, tetapi ketika menggunakannya, peneliti membutuhkan waktu yang cukup lama. Waktu yang cukup lama membuat suatu penelitian sulit untuk diselesaikan. Yang kedua itu biaya yang cukup mahal. Biaya yang cukup mahal menjadi kekurangan dari teknik pengambilan ini. Hal ini dikarenakan setiap unsur harus didefinisikan terlebih dahulu sebelum diambil sampelnya. Yang ketiga itu syarat untuk menjadi anggota sulit. Kurangnya sulit untuk menjadi anggota karena syarat-syarat sulit untuk dipenuhi. Oleh sebab itu, ketika seorang peneliti ingin menjadi anggota, teknik pengambilan sampel harus berpikir 2 kali. Adapun langkah-langkah penelitian dengan simple random sampling ada 4. Yang pertama itu penentuan populasi. Menentukan seluruh individu menjadi sasaran penelitian. Contohnya, seluruh siswa kelas 1 SD. Yang kedua itu pemberian nomor. Masing-masing anggota populasi diberi nomor yang unik. Misalnya 1 sampai 100. Menggunakan tabel nomor acak. Menggunakan tabel seperti tabel 5.1 dalam gambar untuk menentukan angka secara acak tanpa bias. Yang terakhir, pengambilan sampel. Pilih angka dari tabel dan cocokkan dengan nomor individu untuk menentukan siapa yang masuk sampel. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara penelitian dengan simple random sampling. Metode ini digunakan untuk menjamin setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sehingga hasil penelitian lebih representatif dan bebas bias. Adapun poin-poinnya yaitu A. Misalnya penelitian hanya perlu daftar populasi dan alat bantu seperti tabel angka acak atau program random generator. B. Yaitu cocok untuk kuantitatif seperti survei atau eksperimen sederhana. Bagian 6 yaitu studi kasus. Contoh sederhana. Misalnya kita ingin mengambil 6 siswa
dari total 100 siswa kelas 1 SD untuk dijadikan contoh sampel. Baik, saya Nabila akan menjelaskan penjelasan dari studi kasus. Misalnya, populasi siswa ada 100, masing-masing diberi nomor 1 sampai 100. Tujuannya untuk mengambil sampel siswa secara acak sebanyak 6 orang. Metode ini menggunakan tabel nomor random seperti gambar. Lalu, misalnya angka yang muncul 32, 41, 44, 49, 71, dan 84. Dan ada pun langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, penomoran populasi. Setiap siswa diberi nomor urut dari 1 sampai 100. Yang kedua, pengambilan sampel. Dari tabel nomor acak dengan angka yang muncul yaitu 32, 41, 44, 49, 71, dan 84. Yang ketiga, sampel yang terpilih. Jadi, siswa dengan nomor 32, 41, 44, 49, 71, dan 84 menjadi sampel yang akan diteliti. Misalnya, kamu ingin mengetahui rata-rata waktu belajar mereka, maka cukup dengan mewawancarai 6 siswa ini. Misalnya, siswa dengan nomor 32 memiliki waktu belajar 2,5 jam. Siswa nomor 41 memiliki waktu belajar 3 jam. Siswa nomor 44 memiliki waktu 2 jam. Siswa nomor 49 memiliki waktu 1,5 jam. Siswa nomor 71 memiliki waktu belajar dengan 3,5 jam. Dan siswa nomor 84 memiliki waktu belajar 2 jam. Jadi, untuk mengetahui rata-rata waktu belajarnya, kita perlu menjumlahkan waktu belajarnya, yaitu 2,5 ditambah 3,0 ditambah 2,0 tambah 1,5 tambah 3,5 tambah 2,0, yaitu 14,5. Lalu dibagi dengan jumlah siswa yang diwawancarai, yaitu 6. Jadi, 14,5 dibagi 6 adalah 2,42 jam per hari atau 2 jam 25 menit per hari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.